Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup menguat 0,83% ke harga 9.025. Kalau dia transaksi asing hari Jumat net buy, tapi selama seminggu ini asing itu net sell. Kalau dari news, BBNI akan bagi dividen di tanggal 27 Maret, berarti 10 hari lagi dari sekarang, senilai 392,78 per lembar saham. Jadi cukup besar ya, dengan harga BBNI di 9.000 berarti 4% ya, dividennya cukup besar nih. Jadi cukup oke lah untuk BBNI. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI kena profit taking juga kayaknya ya. Karena mungkin yang beli di 8.700, 8.800 tuh profit taking waktu dia menyentuh 9.150. Kan lumayan 2%, 3%. Dengan kondisi seperti ini, apalagi ISG yang ditarik naik gara-gara rebalancing FTSE kemarin, ya mungkin naik sebentar, koreksi lagi. Jadi BBNI kondisi seperti ini mungkin bisa nutup gap dulu baru ditarik naik ya. Merah koreksi, apalagi minggu depan itu cuman 3 hari perdagangan ya. Rabu, Kamis tutup. Jadi mungkin ya masih sesuai plan saya waktu itu, mungkin koreksi dulu baru akhir Maret dan awal baru digas ya. Tapi kan BBNI ini mau bagi dividen tanggal 27, berarti minggu depan. Nah, mungkin mulai Senin koreksi, Selasa mungkin baru ditarik naik Selasa dan Jumat ya. Jadi mungkin Senin ada potensi koreksi karena dia mau bentuk candle hammer terbalik, ada gap yang kemungkinan besar ditutup oleh BBNI. Tutup dulu nggak masalah lah ya. Dividennya 4% dengan harga sekarang juga masih oke. Kalau dilihat candlenya memang kurang bagus hari minggu ini, doji, dan ya tutupannya kurang oke ya. Kalau dia tutup di harga tertingginya 9150 itu cukup bagus. Dan seperti itu untuk BBNI. Kalau dilihat volume mulai meningkat di area bawah, ini bisa jadi swing low. Semoga aja terjadi dan mampu tembus targetnya. Nunggu bagi dividen tuh ya semoga sampai ya minimal inilah. Dia nguji trendline downtrendnya ini di sekitaran 9.400 dari harga sekarang. Berarti masih bisa naik 3%-an lagi ya, lumayan lah ya. Kalau dividennya kan 4%, jadi nanti dividen trap konsol di bawah. Nah seperti itu. Peluang besar harga sekarang tetap potensi dividen dan capital gain. Kalau Bapak Ibu beli dari harga 9.200 sampai 8.800, yang penting sabar aja. Terima dulu dividennya, di hold aja. Nanti kalau turun dari harga Bapak Ibu beli ya tambah lagi di bawah. Gitu aja strateginya ya. Cicil pelan-pelan. Jadi seperti itu, karena nanti kalau ISG jebol 6.500, peluang besar BBNI ini masih saya targetkan ya. Bottomnya mungkin 8.200 sampai 8.000. Itu untuk BBNI. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 10.100 menguat 2,53%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Tapi dilihat selama seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari news, BBNI akan tebar dividen senilai 529,34 per lembar saham. Ini tanggal berapa ya, saya coba cek. Kalau untuk BBNI dan untuk BMRI itu cum date-nya 24, berarti hari Jumat depan setelah libur langsung bagi dividen ya. 2 hari libur, 22, 23, terus dia langsung bagi dividen. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Kayaknya atas nih rebalancing ya, crossingan, karena ya rebalancing FTSE. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI cukup bagus ya, rebound, ada peluang lanjut naik ya. Mungkin Senin bisa jadi koreksi kecil, tapi habis itu tetap digas. Targetnya tarik tren dari atas, high-nya 10.800, 10.500, dan seperti ini bisa ya. Atau di sini aja. Sekitaran 10.400 itu kemungkinan besar. Arahnya sampai mendekati bagi dividen seminggu ke depan ya, di tanggal 24 hari Jumat ya, karena Rabu Kamis libur. Ada peluang teknik rebound, tetap lanjut rebound nih. Kalaupun koreksi, menurut saya koreksinya koreksi kecil, habis itu ditarik naik. Asalkan ISG aman-aman aja ya. Kalau ISG-nya jebol 6.500 ya
balik arah juga BMRI. Tapi kayaknya sih ditahan. Mungkin ya untuk Big Bang nanti itu naik-naik tipis saja. Kalaupun turun tipis, koreksi selama 3 hari minggu depan sambil bagi dividen. Deket bagi dividen. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Potensi harga sekarang juga ya peluang besar capital gain dapat. Tinggal tambah aja kalau ada dividen trap pasti ada. Karena dividennya itu sekitar 5%, wajar ya, nggak masalah. Tinggal nambah nanti kalau dia turun mungkin di sekitaran 7% sampai 10% dari harga Bapak Ibu cicil. Turun lagi 15% dari harga Bapak Ibu beli, cicil lagi. Udah, habis itu pejam aja. Peluang besar sih tetap capital gain dapat di tahun ini. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.900 menguat 3,59%. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Kalau diakumulasi memang terlihat asing masih net sell. Hari ini sepertinya ada rebalancing dan juga BRI akan bagi dividen senilai 231,2 per lembar saham di tanggal 21 kumdate-nya. Berarti hari Selasa kumdate tanggal 21 ya. Terus ex-date-nya 24 karena 2 hari libur 23. Kalau dari broker semarinya BBRI ada akumulasi dari broker-broker asing. Sepertinya juga masuk dalam rebalancing FTSE. Jadi seperti itu. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal BBRI bagus. Indikasi double bottom dan lanjut naik ya. Kalau dilihat coba ya open gap up nggak naiknya ya. Lihat down history-nya 1% ya dari 4.850 ditarik ke 4.900. Ya kemungkinan ada koreksi dulu. Dan ya mungkin ini udah puncaknya, bisa jadi nggak sampai lah 5.000 bagi dividennya. Karena hari Selasa kumdate dan mungkin nggak dia naik hari Senin. Karena hari Senin itu kemungkinan ISG merah. Karena hari kemarin itu marking the close, ditarik naik ke atas. Ya kemungkinan saham-saham yang ditarik ke atas itu markup itu ditutup dulu, turun dulu, nutup gapnya, gap penutupan. Jadi kemungkinan besar ISG koreksi dan BBRI bisa koreksi, tapi koreksi tipis saja. Ya mungkin 49, 4850 itu. Jadi ya tergantung masing-masing lah. Kalau nggak mau dividen, mau capital gain, beli di bawah ya bisa TP. Tapi kalau minat dividen dan capital gain, hold aja. Nanti kalau turun dari harga Bapak Ibu, tambah aja lagi. Ya nggak masalah. Menurut saya sih masih aman lah. Selama ekonomi aman-aman aja. Seperti itu untuk BBRI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Hammernya bagus. Tapi sayangnya kan itu markup penutupan. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.375 menguat 0,9%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari news, BBCA akan bagi dividen itu senilai 205 per lembar saham. Berarti dengan harga sekarang 205, 2,5% ya dividennya, lumayan. BBCA. Kalau dilihat broker semarinya BBCA ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, BBCA kenaikannya kurang oke ya. Tapi mau bagi dividen ya kita lihat aja bertahan gak. Kalau kondisi seperti ini sih rawan. Tapi memang volume meningkat. Ya lihat Senin lah ya. Karena market kemungkinan itu sepi minggu depan. Karena cuma 3 hari perdagangan. Apalagi mendekati awal puasa. Tanggal 23 apa 24 ya belum lah. Minggu depan ya masih sama plan saya itu kemungkinan naik sebentar terus ada koreksi. Senin itu dan Selasa mungkin koreksi, Jumat koreksi lagi dan ya cari bottom. Akhir Maret mungkin mulai ada konsolidasi untuk mencoba naiknya. Semoga seperti itu skenario IHSG. Dan BBCA menurut saya lebih baik wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau dividennya ya beli-beli aja dulu. Nggak masalah lah, simpan jangka menengah aja. Setahun ke depan aja. Nggak sampai akhir tahun aja udah masih oke menurut saya. Lagi ekonomi nanti membaik lebih bagus. Pertumbuhan ekonomi juga naik ya. Leadernya Big Bang pasti narik. Karena yang narik IHSG ke 7.000 sampai 7.200 tuh ya Big Bang utamanya. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup menguat 4,66% ke harga 1.235. Kalau dia transaksi asing masih net sell. Kalau dari news BBTN akan tebar dividen 609 miliar dengan nilai 43,39 per lembar saham. Dari harga sekarang berarti hampir 4% juga ya.
dividennya 3,5% lumayan ya, besar. Dan kalau dia broker semarinya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN mantul dari 1100-nya dan kembali ke atas 1200, cukup aman. Tapi perlu hati-hati dengan kondisi seperti ini, jangan sampai turun lagi BBTN tuh di bawah 1200. Kalau di bawah 1200 kemungkinan besar BBTN konsolidasinya di bawah 1100 support dan resisten 1200 tektok. Kalau dia nanti bertahan seminggu ke depan, bertahan di atas 1200 sampai bagi dividen tuh ada peluang ke 1300 disentuhnya atau mendekati EMA 60-nya di 1325. Ke situ dulu lah. Untuk naik lebih tinggi belum. Kepentok dia di EMA 60-nya nih di 1325. Kalau naik setelah ada koreksi mungkin minggu depan. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di 2710, menguat 0,37%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya BDMN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN belum oke kalau belum kembali ke atas 2800. Karena kalau dia belum kembali ke atas 2800, arah 2600 2500 tuh masih peluang besar ke bawah, ke area ini. Pokoknya bisa pola dead cat bone nih. Arahnya sini. Ini menarik kalau di sini bisa jadi double bottom, bisa dimanfaatin cuan bungkus, cari 3% 5%, beli di support, jebol support out. Itu aja. Kalau beli harga sekarang memang doji dan disertai sebelumnya volumenya besar, doji juga. Sayangnya nggak tembus di 2800. Lihat Senin Selasa lah. Senin Selasa tembus dan bertahan, oke. Mungkin Jumat bisa lanjut tuh. Jadi seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup menguat 3,7% ke harga 2240. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya Arto ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Arto kondisi seperti ini 2240, dia naik ya, naik 3%. Kemarin saya juga perhatikan, saya mau nawar di 2000 sampai 2040 itu saya nawar. Saya sudah suruh infokan di grup, besok nawar kalau dikasih koreksi makan di bawah. Tapi sayangnya saya nggak perhatikan lagi, ternyata sesi 2 itu bangun dari ARB dan tutupannya di 2160 kalau nggak salah ya, 2160 ya. Terus lanjut seperti itu ya. Jadi nggak perhatikan lagi apakah ini mungkin teknik rebound belum reversal, mungkin rebound bisa masih ke 2400 itu maksimal dan konsolidasi. Belum saatnya lah dia naik tinggi. Untuk Arto harga sekarang kalau nekat-nekat beli ya stop loss mepet, turun dari 2200 out dulu aja daripada dibawa ke 2000. Tapi kalau mau pakai strategi average ataupun yang lainnya ya terserah Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2080 terkoreksi 0,47%. Kalau dia transaksi asing net sell 14 miliar, cukup besar asing jualan. Kalau dia broker semarinya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS sudah menyentuh 2200 namun kempes ya. Hari ini 2190 dan dia mantul dari 2000. Lumayan kalau ada yang nangkap pisau jatuh ya. Ya seperti itu ya, Mak. Strategi beli support, naik jual. Tapi saya nggak perhatikan. Itulah kalau Bapak Ibu punya atau ketemu pas rezekinya atau sering lihat running trade, lihat BTPS muncul ya itu. Yang penting udah bisa gambar support resisten dulu. Nanti lagi belajar teknikal lain, pola-pola saham, bid offer kalau mau lebih detail, broker semari itu aja ya, dipelajari aja. Semua pasti bisa kok. Semua orang yang hebat di saham ini dulunya juga ya sama seperti kita. Nggak tahu juga, kadang FOMO juga, kadang nggak rela cut loss. Tapi ya terus belajar, akhirnya bisa menemukan style trading yang sesuai dengan profil resiko. Dan disitulah baru nanti profit datang dengan sendirinya. Ya, memang butuh proses, butuh jam terbang, melihat bagaimana kondisi bid offer. Nggak selalu bid tebal naik, nggak selalu offer tebal turun. Ya, ada pola-polanya. Sekarang itu banyak macam cara-cara bandar untuk mengecoh pergerakan retail juga ya. Retail yang nampung itu seperti apa. Nah, seperti itu. Bandar juga pintar ya, nggak sembarang-sembarang juga bisa diikutin. Jadi seperti itu. Untuk BTPS kalau kondisi seperti ini ya, kalau mau beli di bawah sekalian aja 2000. Naik jual. Kalau jebol 2000 stop loss dulu. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 735 menguat 0,68%. Kalau dia transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dia broker semuanya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP jebol juga 760 kan setelah mencapai peaknya. Ini arahnya jelas peluang besar ya. Baru peluang ya, potensi belum pasti, tapi
700 lagi. Trendline uptrendnya juga patah. Nih ada pola bisa dibilang double top miring, targetnya bawah, dan ada pola ascending triangle, targetnya bawah tuh ya. Jadi sangat berpeluang bisa ke 700 lagi. Tapi bagus, dia berarti masih konsolidasi. Range-nya cukup besar 700 sampai 800. Tektok arah ini oke. Yang penting support kuat 700, jangan jebol. Jadi kalau mau antri cicil dulu aja sampai 700. Mau pakai stop loss ya stop loss di bawah 700. Seperti itu untuk NSP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.